Ini dia nih, HRV yang baru aja meluncur. Jadi HRV itu meluncur dalam 4 tipe. Paling rendahnya ada tipe S, tipe E, tipe SE, dan ini tipe yang paling mahalnya tipe RS. Dan harganya udah 500 juta. Jadi apa sih yang bikin HRV ini bisa semahal itu? Langsung aja kita simak detail-detail berikut ini. Hal terbesar yang bikin HRV ini bisa sentuh 500 juta ada di balik kap mesinnya nih. Berat ya kap mesinnya. Nah, jadi dia pakai mesin 1500 dengan turbo. Nah, ini dia tuh pakai mesin yang sama dengan CR-V turbo, Civic turbo gitu-gitu, dan menghasilkan tenaga 177 PS dan torsi 240 Nm. Jadi kebayang ya, tenaga segede gitu memboyong mobil sekecil ini gitu. Bisa dia, mungkin akselerasinya bisa di bawah 10 detik, antara 8 atau 9 detik. Transmisinya dia pakai CVT, disalurkan ke dua roda depan. Oke, mantap. Langsung aja kita lihat yang lainnya. Salah satu yang ngebedain varian RS ini dengan yang lainnya ada di sini nih, grillnya nih. Kalau di varian-varian bawahnya itu kan grillnya sewarna body ya. Nah, dia sekarang pakai diamond chrome kayak gini nih, jadi emang kelihatan jauh lebih mewah dibanding varian lainnya. Terus habis itu untuk lampunya, ini udah pasti full LED semua, termasuk DRL-nya. Dan yang kerennya lagi, kalau sennya dinyalain dia udah pakai sequential modelnya. Jadi canggih banget. Dan dia juga, termasuk fog lamp ya. Fog lamp-nya dia sekarang juga udah LED full. Dan di sini, ini detail yang menarik juga nih di bagian bawahnya. Kalau di varian lain itu bagian hitam di sini tuh nggak dicat. Nah, ini dicat nih, black glossy sampai ke samping dan ke belakang. Yuk langsung lihat ke bagian samping. Nah, dari bagian samping makin keren ya ini HRV. Sekarang tuh kelihatannya model atapnya makin turun, makin pipih. Termasuk kacanya nih, kacanya jadi lebih tipis. Dan dia pakai warna dual tone. Jadi kalau buat kalian yang mau beli HRV dengan dual tone itu nambah sekitar 1,5 juta. Nah, di sini juga velgnya keren banget nih. Dia pakai 18 inci dengan warna gunmetal. Dan gunmetal ini gunmetal yang gelap ya. Jadi kelihatan lebih keker gitu ya. Ciri khas HRV yang dari dulu tetap dipertahankan nih sampai sekarang. Pembuka pintunya tetap diumpetin nih di sini. Jadi tampilan mobil tuh tetap kelihatan clean dan kelihatan kayak mobil 2 pintu ya. Nah, di bagian belakangnya ini udah dapat spoiler, shark fin antena, defogger. Dan di sini yang paling keren ya, ini lampunya bener-bener memanjang nih dari ujung ke ujung. Dan di sini juga bukan cuma LED biasa, tapi dia ada aksen 3D matrixnya. Jadi kelihatan futuristik banget nih. Terus kalau kita lihat detail di bawahnya nih, ya cuma varian RS nih yang pakai 2 knalpot, dan ini asli nih knalpotnya. Dua-duanya nyala. Dan dia udah pakai power backdoor. Ini khusus di varian RS ya. Kalau dibandingin sama HRV sebelumnya, ini sih tetap sama luasnya, tapi kayaknya dia lebih tinggi ya, dan ini karena atapnya lebih rendah dan kacanya juga lebih melengkung, jadi kayaknya untuk tingginya sedikit berkurang ya dibanding varian sebelumnya. Tapi mekanisme ultraseatnya Honda ini tetap memberikan kepraktisan yang luar biasa. Jadi kalau kita bawa barang yang berat, taruh, ini kita bisa geser sampai ke depan. Dan nggak cuma itu, kalau kalian butuh ruang lebih nih untuk tingginya, misalkan bawa lemari, bawa pot gitu ya,
ini masih bisa dilipat lagi. Ini kan kalau segini kayaknya kurang tinggi gitu ya. Nah, untuk dapat tinggi yang lebih, di sini masih bisa dilipat. Nah, di sini kalian bisa dapat ruang yang lebih tinggi lagi nih. Jadi praktis banget ya, emang. Oke. Jadi dia nggak cuma electric tailgate, tapi kalau kalian pencet ini, nah, misalkan kalian bawa barang berat gitu ya, gitu. Ini kalian tinggalin mobilnya, dia akan tutup sendiri. Jadi emang hal kecil yang sangat membantu. Oke, langsung aja kita masuk ke interiornya. Ini begitu masuk ke dalam kabinnya HR-V, nuansa itu langsung beda total. Honda tuh bener-bener ngasih improvement yang luar biasa nih. Mulai dari kualitas bahan-bahannya, kayak di sini nih. Ini soft touch semua nih, tapi ya ininya sih emang masih hard plastik ya. Tapi sebagian besar, ini soft touch, ini soft touch, ini soft touch, ini soft touch, sampai ke bagian pintu di sini juga soft touch nih. Nah, ini kasih soft touch, ini bagian di sandaran tangannya juga empuk, dan yang paling gue suka interiornya semuanya full sampai ke atapnya. Ini bikin kesan elegan banget nih. Apalagi detail-detail kayak knop-knopnya nih ya, knop-knop AC gitu ya. Ini dia dikasih bahan metal dan pas diklik tuh bener-bener premium gitu. Apalagi ini nih, handle pintunya. Ini bukan plastik loh, ini metal nih. Jadi rasanya berat dan kayak bukan di HR-V. Di sini juga udah dikasih panoramik, memanjang nih bener-bener dari, ini panoramiknya gede banget, bener-bener dari ujung sini sampai ujung situ. Cuma sayangnya emang belum ada sunroofnya, tapi ini bisa dibuka tutup ya. Nah, ini joknya juga keren banget, dia full kulit sampai ke belakang, dan kulitnya ini ada perforatednya gitu loh. Jadi punggung maupun bagian bawah itu nggak cepet keringetan karena dia ada sirkulasi udaranya. Dan ini headrestnya juga beda nih. Ini headrestnya beda sama tipe-tipe lainnya karena dia lebih tebal dan lebih lebar di bagian sampingnya. Cuma sayangnya harga 500 juta tapi joknya ini belum elektrik. Ini semuanya masih manual. Ini sayang banget sih. Tapi seenggaknya pengaturannya lumayan lengkap. Dia bisa diatur ketinggiannya, sandarannya, dan ini setirnya pun juga udah tilt dan teleskopik. Jadi buat dapat posisi mengemudi yang ideal ini gampang di sini. Dan ini joknya empuk banget loh. Yang ngebedain juga sama varian-varian di bawahnya, layarnya udah full TFT nih. Mulai dari speedometer, tachometer, sampai semuanya nih. Instrumen-instrumen di tengahnya pun juga udah TFT. Dan ini bisa diganti-ganti layarnya sesuai dengan mode berkendara yang kita pilih nih. Karena di sini ada mode berkendara, ada sport, ada normal, ada eco. Ngomongin soal fitur nih juga lengkap banget. Apalagi ini yang paling menarik ya, di HR-V yang paling baru ini udah ada Honda Sensing, dan Honda Sensing-nya ini udah terdapat di semua varian. Even varian yang paling bawah pun juga udah dapat. Termasuk Adaptive Cruise Control yang udah bisa dipakai dari posisi berhenti sekalipun. Jadi udah bisa dipakai untuk macet-macetan. Nah, ini di setirnya ada pengaturan audio. Di sini juga udah ada voice command untuk menerima dan tutup telepon. Nah, di sini pengaturan Honda Sensing-nya nih. Pengaturan cruise controlnya antara di setir sama di bagian sebelah kanan ini. Lanjut ke bagian tengah. Di sini ada pengaturan drive mode. Tadi udah disebutin, ini ada sport, normal, eco, dan di sini ada hill descent control. Jadi di sini ketika mobil dalam posisi turunan, kita nggak perlu lagi neken rem. Mobil udah mengatur kecepatannya sendiri. Sini juga electronic parking brake, plus ada brake hold-nya juga. Untuk lampu juga udah auto dan plus ada auto levelingnya. Jadi kalau misalkan ada mobil di depan kita lagi pakai high beam, dia bakal ngeredup sendiri. Tapi sayangnya untuk wiper ini belum ada rain sensing-nya, jadi masih manual. Terus kalau kita lihat di bagian AC-nya, nah ini yang gue suka nih.
Kalau sebelumnya HRV itu kan pakai touchscreen gitu ya. Ini dengan mode knob putar-putar gini rasanya lebih nyaman gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita lagi nyetir gitu ya, kita nggak perlu ngelihat sini, kita udah bisa ngoperasiin ini. Jadi selain lebih nyaman, ini pun juga lebih aman jadinya. Karena kita nggak perlu noleh-noleh lagi. Audionya ini udah bisa Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, jadi udah lengkap banget. Nah, di sini juga lampu-lampunya udah pakai LED, dan ini LED-nya spot ya, jadi nggak silau dari luar. Terus di sini kalau kita lihat sun visor-nya juga udah dikasih lampu. Sayangnya ini spion tengahnya belum elektrokromatik, jadi masih harus dioperasiin secara manual. Oke, kita langsung lihat bagian belakang. Yuk. Nah, ini masuk ke baris keduanya HRV RS. Di sini kita dapat ruang kaki yang lega banget nih. Ini tinggi gue 170 dan ini masih sisa ruang banyak banget. Ini nggak bisa dimaju mundurin ya. Tapi di sini ini masih tersisa ruang yang cukup nih kalau misalkan kakinya mau masukin ke kolong. Nah, ini untuk headroomnya ini agak sempit ya. Kayaknya kalau misalkan tingginya di atas 170 ini pasti bakal mentok. Dan ini juga headrestnya paling mentok tingginya segini nih. Ini udah nggak bisa diatur lagi. Jadi buat kalian yang tingginya di atas 170, ini kayaknya bakal mentok nih. Ini kita dapat armrest. Cuma sayangnya armrestnya terlalu ke bawah ya, jadi nggak, harusnya ngunci di sini biar setara sama yang sebelah kanan. Ya ini ya cukup lah ini, karena dia udah dapat 2 cup holder juga. Lanjut ke bagian tengah. Ini sebenarnya didesain untuk 3 penumpang ya, tapi di sini joknya tuh seakan dibuat kayak individual. Jadi ini sebenarnya enak sih kalau misalkan ini mobil belok-belok gitu ya. Ini paha kita tuh ada yang nyangga gitu loh di sebelah kanan dan kirinya. Oke, kita lanjut ke tengah. Nah, ini kalau ke tengah di bagian sininya enak nih. Dia nggak terlalu tinggi ya gundukannya. Jadi gampang, tapi yang jadi masalah adalah ini kursinya terlalu tinggi di bagian sini. Jadi ini sama sekali kita nggak bisa senderan. Nah, ini belum nyender aja udah mentok ini kepalanya. Jadi agak aneh ya. Boro-boro kena sama headrestnya. Nah, terus di sini udah dapat AC double blower. Di bawah sini juga udah ada USB port, ada 2 slot. Nah, ini ada attention to detail yang keren banget. Kecil sih tapi bikin rasanya mahal. Jadi ini lampu belakangnya, lampu kabinnya touchscreen. Keren banget ya. Oh ya, terus kalau kalian lihat sebelah sini nih, ini sebenarnya ada kerai penutup panoramiknya, tapi modelnya lepas pasang, jadi emang nggak praktis banget. Nih kalau kalian lihat di sini nih, ini ada kaitan-kaitan untuk tirainya itu, dan ini modelnya copot pasang. Seharusnya kalau dibuat model geser lebih nyaman kali ya. Ternyata di tipe RS ini ada airbag tambahan nih di samping. Ada curtainnya nih, ada curtain airbag di bagian kanan dan kiri. Berarti total jumlah airbag di sini ada 6. 2 di depan, 2 di samping jok, sama 2 di curtain. So, gimana menurut kalian soal HRV yang harganya udah nyentuh 500 juta ini? Worth it apa enggak sih? Atau mending ambil HRV tipe di bawahnya, yang tanpa mesin turbo, dengan harga yang 100 juta lebih murah? Atau bahkan nambah 10 juta lagi dapat CR-V tipe terendah. Silahkan tulis komentar kalian di bawah, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3